Aku zaman dulu waktu seumuran segitu kayaknya nggak interest sama sekali sama cowok. Hai teman-teman, film terbaru saya bernama Orang Kaya Baru dan peran saya di sini sebagai Tika, seorang mahasiswi yang berumur sekitar 21-22. Halo, aku Fatih Undro, di sini berperan sebagai Dodi. Dodi itu adalah anak dari keluarga yang status ekonominya ya bisa dibilang pas-pasan lah. Anak kedua dari 3 bersaudara, dari keluarga berkekurangan yang surroundingnya dan teman-temannya itu semua dari sekolah yang elit, yang anak-anak orang kaya. Dalam keluarga itu ada bapaknya, Om Lukman, ibunya, Tante Mini, terus habis itu kakak pertama Bang Duta yang diperankan sama Derby Romero, sama kakak yang kedua Kak Tika diperanin sama Ralinsyah, dan aku nih anak terakhir gitu. Bisa terlibatnya sebenarnya karena saya interest sama skripnya, jadi ditawarin sama screenplay. Kebetulan ini kali kedua saya kerja sama dengan screenplay dan saya sangat tertarik sama skripnya, lucu, menghibur, dan ngefans juga sih sama Joko Anwar. Jadi dapat kesempatan untuk bisa memainkan salah satu karyanya, pastinya senang sekali. Kalau ceritanya sendiri sih, jadi basically ini ceritanya tentang katanya Om Joko ini ceritanya Om Joko pas masih kecil. Om Joko pas kecil tuh suka ngayal, katanya pas kecil tuh jangan-jangan bapak saya orang kaya nih gitu. Jadi akhirnya divisualisasikan dalam film ini gitu. Sebenarnya aku sih kalau udah mengambil satu peran, aku otomatis bertanggung jawab atas semua yang dia karakter itu lakukan. Jadi nggak pernah ngerasa malu, oh ini karakternya kok harus begini, kok harus ngelakuin ini, karena otomatis kalau kita udah ngerti niat karakternya atau motivasi mereka untuk membuat sesuatu, kita juga ngerti kenapa mereka ucapkan ini, mengucapkan itu. Aku juga baru tahu tuh pas pertama kali kita mau Om Joko, katanya aku adalah dia pas masih kecil. Akhirnya aku itu kayak representatifnya dia pas masih kecil gitu. Jadi seneng banget sih, karena aku juga sebelumnya belum tahu. Jadi aku awalnya tuh cuman act out aja, mainin aja yang apa yang yang aku bisa lah pada saat aku baca skripnya. Jadi nggak ada patokan harus kayak Om Joko, karena aku juga nggak tahu kalau harus jadi Om Joko gitu. Aku nggak pernah mikir kayak gitu ya, tapi kayaknya sih nggak sih. Aku zaman dulu waktu seumuran segitu kayaknya nggak interest sama sekali sama cowok. Sama temenan juga nggak interest, kayak sangat kutu buku dan sangat fokus ke sekolah. Ya kaget, soalnya aku kira malah ini kayak cuman cerita ngayal aja, karena ceritanya agak sedikit keren. Apa maksudnya, bapaknya ternyata orang kaya gitu kan. Ternyata aku Om Joko pas masih kecil. Di lokasi syuting kita seru banget, udah kayak keluarga, apalagi sama Fatih. Soalnya Fatih sama aku suka makan. Jadi hobi kita makan, tiap hari makan bareng. Kalau sama direkturnya lebih kayak Mas Odi itu kayak konsultan, kondisi sulit tanya, karena dia orangnya memberi banyak kebebasan. Oh udah, kamu jalanin aja sini gimana, nanti kalau misalnya aku sulit atau aku kurang mengerti, atau ada beberapa bahasa Betawi yang atau logatnya yang aku nggak terlalu fasih, aku tanya dia gitu. Di set jujur aku lebih deket sama krunya. Gak. Aku di set deket sama semuanya ya kan, karena kan keluarga, dan di luar syuting juga memang harus ya berkeluarga sama mereka gitu. Di sebelum syuting nih, kalau ketemu ya makan bareng, terus ngapain ya gitu tuh. Kayak keluarga pada umumnya aja. Menurut aku karakter ini sejauh mana aku jadi aktris paling dekat sama karakterku, yang punya saudara cowok 2, yang juga suka makan bareng keluarganya, suka dekat sama keluarganya. Adik aku juga lumayan bandel, kayak harus dikasih tahu ini, kasih tahu itu, sama karakternya Fatih. Dan sekolah juga, waktu aku sekolah aku kayak gitu, maksudnya aku mandiri. Kita juga di Singapura naik bis kok ke sekolah. So I think film ini benar-benar nyaman untuk aku bawain karena emang aku banget gitu. Sebenarnya aku sama Dodi ini nggak terlalu beda jauh ya. Aku juga anaknya iseng banget, apalagi sama kakakku. Dan Dodi ini juga kebetulan suka iseng sama kakaknya yang cewek. Karena kan pasti kalau punya kakak cewek tuh pasti punya kayak hubungan yang saling kayak apa-apa tuh diiseng-isengin lah yang cowoknya.
terus kakaknya nggak suka, terus kakaknya suka teriak-teriak sama ibunya atau kayak gitu-gitu, ngadu lah apalah gitu. Di set ini sebenarnya improvnya yang paling seru sih, soalnya kan orang kaya baru konotasinya negatif dan norak, jadi ya senoraknya kita aja gitu, dan itu yang membuat ini fun. Pastinya saya kurang suka improv karena menurut saya acting itu yang sebenarnya harus menurut skrip dan lainnya harus dihafal semuanya. Kita harus ngerti intentionnya di setiap bait dan beda skrip harus jelas. Tapi kalau improv misalnya gesture, celetukan dan hal-hal seperti itu bagus sih menurut aku, di mana Mas Odi menempatkan improvnya dan memang seru. Skripnya itu kan komedinya situasi kalau kata orang-orang. Jadi itu nanti disesuaikan kan sama yang di sana dan disesuaikan sama yang di sana. Jadi nanti apa yang pun yang terjadi itu kita cuma taunya di set. Karena tiba-tiba ada dialog aja tambahan ini. Jadi patokannya sama, cuman kata-katanya ntar beda. Jadi kita bener-bener ngomong, improve, dialog udah selesai nih, scene harusnya udah selesai, masih aja ngomong. Terus habis itu sampai Om Moce suka pakai fluid untuk berhentiin kita. Kalau saya tiba-tiba dapat uang gitu ya, sejujurnya saya bersyukur banget sih udah. Kalau tiba-tiba saya dapat uang begitu, mungkin saya bikin sekolah. Ya, bikin sekolah atau TK yang gratis. Saya rasa itu passion saya adalah untuk bikin TK satu hari. Kalau zaman aneh aku pengen bikin McD di Mars karena biar astronot bisa menikmati cheeseburger. Kalau masih kecil sih pengennya apa ya? Aku sih nabung ya, lebih ke nabung sih. Situasi kehidupannya bukan tiba-tiba ayah saya meninggalkan apa, tapi budget pas-pasannya, terus cewek satu-satunya di keluarga, terus mamanya agak drama. Papanya lucu, papa saya juga lucu, terus adik-adiknya bandel, satu adiknya sangat artis dan salah satu adik saya juga orangnya agak unik sih. Jadi banyak persamaan sih. Tapi saya yakin film ini akan banyak menghibur orang dan mengajarkan orang nilai-nilai yang baik, yaitu status ekonomi itu tidak mendefine kebahagiaan kita. Karena akhirnya kebahagiaan itu kan personal sekali, dan di film ini digambarkan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah kebersamaan dengan keluarga, kebersamaan dengan teman-teman, dan bukan sesuatu yang menyangkut status ekonomi. Jadi apapun status ekonomi kita, asal kita bersyukur dan kita menghargai orang yang sayang sama kita padanya, insya Allah itulah orang yang paling bahagia dan paling kaya. Kalau kata Om Joko, film ini bikin kalian abis nonton film ini, kalian pengen pulang dan langsung peluk keluarga kalian. Karena ini filmnya drama dengan komedi-komedi yang natural. Jangan lupa nonton film Orang Kaya Baru tanggal 24 Januari 2019. Dan jangan lupa juga ajak teman-teman kalian, keluarga kalian. Harapan saya untuk film Orang Kaya Baru adalah teman-teman ajak seluruh keluarga untuk nonton tanggal 24 Januari 2019 di bioskop kesayangan Anda.